Hujan sore itu turun tanpa aba-aba. Rintiknya jatuh pelan di atap seng, menyisakan suara yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Nadia. Bagi perempuan berusia 29 tahun itu, hujan selalu mengingatkannya pada satu hal, perpisahan. Dulu, di bawah hujan yang sama, ia berdiri menunggu seseorang yang berjanji akan datang. Seseorang yang ia yakini akan menepati kata-katanya. Tapi nyatanya, hujan hari itu menjadi saksi saat hatinya hancur. Ia menemukan kekasihnya, Dimas, bersama wanita lain. Bukan sekadar bersama, tapi tertawa dengan mesra di bawah payung yang dulu selalu ia bawa. Hari itu, sesuatu di dalam dirinya mati. Bukan tubuhnya, bukan semangat hidupnya, tapi keyakinannya terhadap cinta. Setelah kejadian itu, Nadia memutuskan pergi dari Jakarta. Ia meninggalkan semua kenangan, foto, dan bahkan pekerjaannya di sebuah galeri kecil. Ia hanya membawa koper berisi baju, cat air, dan beberapa kuas kesayangannya. Kota yang ia pilih adalah Bandung. Alasannya sederhana, udara di sana lebih dingin, dan mungkin, dinginnya bisa menenangkan pikirannya yang panas oleh amarah dan kecewa. Kini sudah hampir 6 bulan sejak ia tinggal di sebuah rumah kos sederhana milik Burini, seorang janda parubaya yang hangat dan cerewet. Kamar Nadia berada di lantai 2, menghadap taman kecil yang ditumbuhi bunga kertas dan anggrek liar. Setiap pagi, aroma kopi dan suara ayam tetangga menjadi pengingat bahwa hidup tetap berjalan, sekeras apapun masa lalu mencoba menariknya ke belakang. "Nat, udah siap berangkat?" Suara Sinta, sahabat barunya, terdengar dari bawah tangga. "Sebentar," sahut Nadia sambil merapikan jilbabnya di depan cermin kecil. Ia menatap pantulan dirinya, mata yang dulu berbinar, kini tampak redup. Ia menarik napas panjang. Hari ini hari pertama ia resmi mengajar di sekolah baru, sebuah sekolah menengah di daerah Dago. Pekerjaan sebagai guru seni rupa sebenarnya tak pernah ia rencanakan, tapi tawaran itu datang dari seorang kenalan Burini. "Lumayan buat mulai hidup baru," kata Burini waktu itu. Dan memang benar. Di sekolah itu, Nadia menemukan rutinitas yang perlahan menambal kekosongan hatinya. Anak-anak muridnya, dengan segala tingkah lucunya, membuat ia kembali belajar tersenyum. Mereka sering menatap kagum setiap kali Nadia menunjukkan cara mencampur warna atau menggoreskan kuas dengan halus. "Bu, warnanya jadi kayak pelangi," seru salah satu murid kecil bernama Raffi Junior, membuat kelas tertawa. Ya, di antara sapuan warna dan aroma cat, Nadia mulai menemukan kedamaian kecil, tanpa harus ada cinta di dalamnya. Sore itu, setelah kelas berakhir, Nadia duduk sendirian di ruang seni. Di hadapannya, kanvas besar berdiri setengah jadi. Lukisan itu menampilkan sosok perempuan dengan mata tertutup, dikelilingi bunga yang layu. Ia tak tahu kenapa ia melukisnya seperti itu. Mungkin karena begitulah perasaannya. Cantik di luar, tapi rapuh di dalam. Tiba-tiba, pintu diketuk. "Tok, tok, tok, permisi, ini ruang seni ya?" Suara seorang pria terdengar dari balik pintu. Nadia menoleh, sedikit terkejut. Seorang pria berdiri di ambang pintu dengan map biru di tangannya. Rambutnya hitam sedikit acak, wajahnya tenang tapi menyimpan kesedihan samar. "Oh iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Nadia hati-hati. Pria itu tersenyum kecil. "Saya Raffi, arsitek dari tim renovasi sekolah ini. Kepala sekolah bilang ruang seni perlu diukur ulang untuk perbaikan ventilasi." Nadia mengangguk. "Oh, iya. Silakan. Maaf, saya belum diberitahu sebelumnya." Tak ada percakapan panjang setelah itu. Raffi hanya berjalan perlahan, mengukur panjang dinding dengan pita meteran, mencatat sesuatu di buku kecil, lalu melirik lukisan yang sedang Nadia buat. "Indah," katanya pelan, "tapi sedih." Nadia terdiam. Komentarnya sederhana, tapi tepat mengenai hatinya. "Begitulah, setiap warna punya luka masing-masing," jawabnya tanpa menoleh.
Raffi tak menanggapi. Ia hanya tersenyum tipis, seolah memahami sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Malamnya, saat hujan kembali turun, Nadia duduk di balkon kos sambil memandangi jalan yang basah. Lampu jalan memantulkan warna kuning lembut di genangan air, dan aroma tanah basah membawa kenangan yang samar. Ia memeluk lututnya, mendengarkan suara rintik. Masih belum bisa move on, ya? Suara Bu Rini membuat Nadia menoleh. Perempuan parubaya itu datang membawa 2 cangkir teh jahe. Nadia tersenyum hambar. Kadang saya merasa sudah, Bu, tapi malam selalu membawa kenangan yang tak diundang. Bu Rini duduk di kursi sebelahnya. Nak, luka hati itu bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenang sebagai pelajaran. Kalau kita terus berusaha melupakan, kita justru makin terikat padanya. Nadia menatap langit kelabu. Saya cuma takut, Bu. Takut membuka hati lagi, takut jatuh di tempat yang sama. Cinta itu bukan jurang, Nat, kata Bu Rini lembut. Kalau kamu jatuh di tempat yang sama, mungkin artinya kamu belum benar-benar belajar berjalan. Hening sesaat. Nadia tersenyum kecil, lalu menyesap teh jahenya yang hangat. Malam itu ia tak menyadari, dari kamar sebelah lantai bawah, seseorang juga sedang duduk di jendela, menatap hujan yang sama, Raffi. Ya, Raffi ternyata menyewa kamar di rumah kos yang sama. Ia baru pindah sore tadi, dan belum tahu siapa saja penghuni lain. Namun entah kenapa, di antara suara hujan dan aroma tanah basah, pikirannya justru teringat pada perempuan di ruang seni tadi, yang melukis bunga layu dengan tatapan sendu. Keesokan paginya, suasana rumah kos ramai seperti biasa. Sinta sudah sibuk bersiap ke kantornya, Bu Rini memasak sayur lodeh, sementara Nadia menyiapkan perlengkapan mengajarnya. Saat ia turun tangga, matanya bertemu dengan seseorang yang baru saja keluar dari kamar bawah sambil membawa helm motor. Bu guru seni? Sapa pria itu sambil tersenyum. Nadia tertegun. Pak Raffi. Panggil aja Raffi, ujarnya ramah. Ternyata kita satu kos ya. Dunia sempit sekali. Nadia hanya bisa tersenyum kaku. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi dalam hati ia merasa sedikit canggung. Dunia memang punya cara aneh mempertemukan orang. Kalau gitu, sampai ketemu di sekolah lagi, Bu Nadia. Raffi menyalakan motornya, lalu pergi dengan senyum ringan. Nadia menatap punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu di dalam dadanya, bukan cinta, tapi semacam rasa hangat yang lama tak ia rasakan. Ia segera menggeleng pelan. Nggak mungkin. Aku nggak mau jatuh cinta lagi, gumamnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Raffi sering terlihat di sekolah, mengawasi pekerjaan tukang dan sesekali berbicara dengan kepala sekolah. Kadang mereka berpapasan di koridor, saling menyapa dengan senyum singkat. Namun setiap kali tatapan mereka bertemu, ada rasa canggung yang aneh, seperti 2 orang yang sama-sama menyimpan cerita, tapi belum siap berbagi. Di ruang seni, Nadia kembali melukis. Tapi kali ini, bunga layu di kanvas itu perlahan berubah menjadi bunga yang mulai mekar. Ia sendiri tidak sadar bahwa perubahan itu muncul karena perasaan kecil yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Perasaan tenang setiap kali berbicara dengan pria yang sama-sama menyukai hujan, dan sama-sama pernah kehilangan. Suatu sore, saat sekolah sepi, Raffi datang lagi ke ruang seni membawa beberapa gulungan kertas desain. Bu Nadia, saya mau minta pendapat. Kalau dinding ruang ini diganti jadi bata ekspos, kira-kira cocok nggak untuk pencahayaan alami? Tanyanya. Nadia menatap sketsanya. Kalau begitu, warna catnya sebaiknya jangan terlalu terang. Biar kontrasnya pas. Mungkin putih gading atau krem lembut. Raffi mengangguk. Kamu suka desain interior juga rupanya. Seni itu luas, jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Kadang, keindahan datang dari keseimbangan yang gak sempurna. Kalimat itu membuat Raffi terdiam. Ia menatap wajah Nadia sejenak, lalu tersenyum samar.
Mungkin itu juga berlaku buat hidup kita. Ya. Nadia menoleh, sedikit heran. Tapi sebelum sempat bertanya, Raffi sudah berpamitan. Terima kasih, Bu Guru Seni. Sarannya keren banget. Ia pergi meninggalkan ruangan itu, sementara Nadia hanya bisa menatap punggungnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda, seolah Raffi juga membawa luka yang sama, hanya saja ia menyembunyikannya lebih rapi. Malam itu, Nadia menulis di buku catatannya, seperti kebiasaannya sebelum tidur. Tulisan tangannya kecil dan rapi. Hari ini, aku bertemu seseorang yang tidak membuatku takut. Entah kenapa, aku merasa aman. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menutup bukunya pelan, seolah takut perasaannya terbaca dunia. Di luar, hujan turun lagi. Rintiknya jatuh di jendela, lembut, seperti menghapus sedikit demi sedikit sisa luka yang dulu ia simpan dalam diam. Di tempat lain, di kamar bawah yang lampunya masih menyala, Raffi membuka map birunya. Di dalamnya ada foto-foto tunangannya yang sudah tiada. Ia menatapnya sebentar, lalu menutupnya perlahan. Matanya kemudian beralih ke jendela, ke arah taman di bawah sinar hujan. Ia tersenyum kecil. Lucu ya? Tuhan, kadang kau kasih pertemuan baru tepat ketika seseorang berhenti mencarinya. Hujan berhenti beberapa menit kemudian. Dan di keheningan malam itu, dua hati yang sama-sama patah mulai berdetak dalam irama yang sama, tanpa mereka sadari. Pagi di Bandung selalu punya cara tersendiri untuk menenangkan hati. Udara dingin yang menyentuh kulit, kabut tipis yang menari di antara pepohonan, dan aroma tanah basah yang menenangkan pikiran. Bagi Nadia, semua itu seperti doa yang tak diucapkan, pelan tapi menenangkan. Sudah sebulan sejak ia mengenal Raffi, si arsitek yang datang dengan senyum tenang dan tatapan yang dalam. Mereka tak pernah berbicara banyak, hanya sekadar sapaan ringan di tangga kos atau obrolan singkat di ruang seni. Namun, setiap kali Raffi muncul, suasana selalu terasa berbeda. Tidak ada getar berlebihan, tidak juga perasaan yang membingungkan, hanya rasa damai. Raffi pun merasakan hal yang sama. Ia bukan tipe pria yang mudah terbuka, apalagi setelah kehilangan tunangannya 2 tahun lalu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu pada diri Nadia yang menenangkan hatinya. Senyumnya lembut, tutur katanya halus, dan matanya memiliki kesedihan yang ia kenal baik. Suatu hari, di ruang guru, kepala sekolah Pak Arman memanggil Nadia. Bu Nadia, saya mau minta bantuan, katanya sambil menutup map laporan. Minggu depan kita mau bikin acara pekan seni dan arsitektur. Bu Nadia bertanggung jawab untuk pameran lukisan anak-anak, sedangkan pihak arsitek, ya, si Pak Raffi itu, bertanggung jawab buat desain ruangannya. Nadia mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya siap bantu. Bagus, ujar Pak Arman sambil tersenyum. Tapi tolong ya, kalian berdua sering komunikasi biar konsepnya nyatu. Saya pengin acaranya nanti berkesan. Dan begitulah semuanya dimulai. Pertemuan mereka yang awalnya sekadar formal kini berubah menjadi interaksi yang lebih sering, lebih hangat, dan diam-diam, lebih berarti. Sore itu, Nadia sedang memindahkan lukisan-lukisan kecil ke ruang pamer sementara. Cat minyak di ujung jarinya meninggalkan noda berwarna biru muda. Ia tampak sibuk menata satu persatu karya muridnya. Boleh bantu? Suara Raffi terdengar dari pintu. Nadia menoleh, lalu tersenyum kecil. Boleh. Tapi hati-hati, catnya belum kering. Raffi melangkah masuk dengan hati-hati. Ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana dengan lengan digulung. Tangannya yang kokoh memegang rangka kayu lukisan dengan hati-hati, seolah takut merusak karya itu. Wah, anak-anak ini berbakat ya, katanya sambil menatap salah satu lukisan bertema, rumah impian. Nadia tersenyum. Iya, mereka melukis dengan hati. Kadang tanpa tahu teori, tapi hasilnya justru lebih jujur. Raffi menatapnya sekilas. Kamu juga melukis dengan hati.
Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam sejenak. Ia menatap kanvas besar di pojok ruangan, lukisan bunga yang mulai mekar, kelanjutan dari karya sebelumnya. Mungkin tanpa sadar, ia memang sedang melukis hatinya sendiri. Dulu iya, jawabnya pelan. Sekarang, mungkin aku sedang belajar melukis lagi. Raffi hanya mengangguk, tapi dari sorot matanya, ada pengertian yang dalam. Ia tahu seperti apa rasanya berusaha memulai lagi sesuatu setelah hancur. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja bersama untuk menyiapkan acara sekolah. Nadia mengatur lukisan dan karya seni, sementara Raffi mendesain tata letak ruangan agar cahaya alami masuk dengan indah. Kadang mereka bercanda kecil tentang warna cat, bentuk meja, atau sekadar perdebatan ringan soal estetika. Namun, dalam setiap tawa itu, ada keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata. Suatu sore, saat langit mulai oranye, Raffi duduk di kursi dekat jendela sambil menatap hasil kerja mereka. "Lucu ya?" katanya pelan. "Aku dulu pikir, setelah kehilangan tunanganku, aku nggak akan bisa ngerasain ketenangan lagi." Nadia menoleh pelan. Ia tak menyangka Raffi akan berbicara tentang hal pribadi. "Maaf, kalau aku lancang nanya, apa yang terjadi dengan tunanganmu?" Raffi terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kecelakaan. 2 tahun lalu. Kami lagi dalam perjalanan ke pameran desain di Surabaya. Mobil kami ditabrak dari samping. Aku cuma luka ringan, tapi dia nggak sempat diselamatkan." Nadia menatapnya dengan mata berkaca. "Maaf, aku nggak tahu." Raffi menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Aku udah belajar nerima, tapi kadang masih sulit. Sampai aku sadar, mungkin yang hilang bukan cintanya, tapi diriku sendiri." Kalimat itu menembus hati Nadia. Ia paham betul rasanya kehilangan jati diri karena patah hati. Ia menarik napas dalam. "Aku juga pernah kehilangan diriku sendiri. Tapi, aku beruntung, karena hidup kasih kesempatan untuk belajar lagi." Mereka saling menatap sejenak, dan di antara keheningan itu, terasa sesuatu yang halus, bukan cinta yang bergejolak, tapi kehangatan yang menenangkan. Waktu berjalan cepat. Hari pameran pun tiba. Sekolah dipenuhi warna dan tawa. Murid-murid berlarian menunjukkan karya mereka, para orang tua berdatangan, dan ruang pamer yang didekorasi Raffi tampak elegan dan hangat. Nadia berdiri di pojok ruangan, mengenakan blus putih dan rok panjang biru pastel. Ia tersenyum bangga melihat anak-anaknya berfoto di depan lukisan mereka. Raffi datang membawa buket bunga kecil. "Untuk guru seni yang hebat," katanya sambil tersenyum. Nadia terkejut. "Ini buat aku." "Buat tim yang sudah kerja keras," jawabnya santai. Tapi dari sorot matanya, jelas ada makna lain. "Terima kasih, Raffi." Sebelum Nadia sempat menambahkan sesuatu, Pak Arman mendekat sambil menggandeng seorang pria berjas rapi. "Bu Nadia, kenalkan, ini Pak Fadli, donatur utama acara kita. Beliau suka banget sama karya seni." Pak Fadli mengulurkan tangan. "Saya suka lukisan kamu yang di pojok itu, yang bunga mekar di tengah kegelapan. Dalam banget maknanya." Nadia tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak." Namun di sudut ruangan, Raffi memperhatikan dengan tatapan tak biasa. Ia tahu perasaan itu, rasa yang dulu tak ingin ia rasakan lagi, cemburu. Tapi kali ini, ia tidak ingin menolaknya. Karena rasa itu membuatnya sadar, bahwa perempuan itu sudah mulai punya tempat di hatinya. Malamnya, setelah acara selesai, Nadia duduk di taman sekolah yang sepi. Lampu taman menyala redup, dan angin malam berhembus lembut. Raffi datang menghampiri, membawa 2 gelas kopi hangat. "Masih di sini?" tanyanya sambil duduk di sebelahnya. Nadia tersenyum. "Iya, rasanya sayang aja ninggalin suasana ini." Raffi menyerahkan 1 gelas padanya. "Kamu tahu, lukisan kamu yang bunga mekar itu bikin aku mikir." "Mikir apa?"
Mungkin hidup emang harus dilewati kayak bunga itu. Nggak bisa langsung mekar, tapi juga nggak boleh berhenti tumbuh. Nadia terdiam, menatap kopi di tangannya. Kamu ngomong kayak orang yang lagi nyemangatin diri sendiri. Raffi tertawa pelan. Mungkin iya. Lalu, setelah jeda yang lama, ia menambahkan, tapi kamu tahu, sejak ketemu kamu, aku ngerasa lebih hidup lagi. Nadia menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu tanpa ada tembok di antara keduanya. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya dua hati yang diam-diam mulai berani berdetak lagi. Beberapa hari setelah acara, kehidupan kembali seperti biasa. Tapi kali ini, ada perasaan yang sulit dijelaskan di antara mereka. Senyum yang lebih tulus, sapa yang lebih hangat, dan percakapan yang tak lagi terasa canggung. Namun di balik semua itu, Nadia masih menyimpan ketakutan. Ketakutan yang sama seperti dulu, bahwa setiap kebahagiaan hanya sementara. Ia takut jika membuka hati lagi, luka lama akan kembali. Suatu malam, ia menulis di buku catatannya. Dia datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi mengingatkanku bahwa aku masih bisa merasa. Tapi aku takut kalau perasaan ini hanyalah ujian untuk hatiku yang belum sembuh sepenuhnya. Nadia menutup bukunya dan memandangi langit dari jendela. Sementara di kamar bawah, Raffi menatap desain gedung baru yang ia kerjakan. Di salah satu halamannya, ia menggambar taman dengan bunga yang sama seperti di lukisan Nadia. Ia tersenyum. Mungkin ini bukan kebetulan, gumamnya. Malam beranjak semakin larut. Hujan kembali turun, kali ini lebih lembut, seolah langit ikut menyaksikan dua jiwa yang mulai berani membuka diri. Di dua jendela berbeda dalam satu rumah kos, dua hati diam-diam berdoa hal yang sama. Bukan untuk memiliki, tapi agar luka mereka bisa sembuh bersama. Dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari cinta sejati. Cinta yang datang bukan saat dicari, tapi saat hati sudah siap menerimanya. Sudah hampir 2 bulan sejak acara Pekan Seni dan Arsitektur itu selesai, tapi entah mengapa, bayangan hari itu masih sering muncul di kepala Nadia. Bukan tentang pamerannya, bukan juga tentang pujian dari para tamu, tapi tentang percakapan sederhana di taman sekolah, saat Raffi bilang, "Sejak ketemu kamu, aku ngerasa lebih hidup lagi." Ucapan itu menempel di hatinya seperti warna cat yang tak mau hilang. Bukan karena romantisnya, tapi karena ia tahu Raffi tidak sedang berbohong. Dan di sanalah masalahnya. Nadia mulai takut pada perasaan yang tumbuh tanpa izin. Pagi itu, seperti biasa, ia datang ke sekolah lebih awal. Ruang seni masih sepi, hanya terdengar bunyi lembut angin yang meniup gorden. Nadia duduk di depan kanvas baru, mencoba melukis tapi tangannya ragu. Warna biru muda di kuasnya berhenti di tengah jalan. "Kenapa aku nggak bisa tenang?" gumamnya pelan. Ia menatap keluar jendela. Dari jauh, tampak Raffi sedang berbicara dengan kepala sekolah. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana coklat muda, tampak sederhana tapi berwibawa. Saat ia tertawa kecil, matanya memancarkan ketulusan, dan entah kenapa, hal itu membuat dada Nadia bergetar. "Bu Nadia." Suara kecil memecah lamunannya. Seorang murid perempuan berdiri di depan pintu sambil membawa lukisan. "Oh, iya. Ada apa, Nisa?" tanya Nadia sambil tersenyum. "Aku mau nunjukin hasil lukisanku, Bu. Tapi jelek, jangan diketawain ya." Nadia menatap karya itu. Lukisan sederhana tentang 2 pohon yang tumbuh berdampingan di tepi sungai. "Kenapa kamu bilang jelek? Ini indah, Nis." 2 pohon itu saling melindungi satu sama lain. Anak kecil itu tersenyum malu. "Iya Bu, soalnya aku pengen punya teman kayak gitu, yang gak ninggalin meskipun hujan." Kata-kata polos itu menembus pertahanan Nadia. Ia hanya bisa menepuk bahu muridnya sambil menahan senyum. Setelah Nisa pergi, Nadia menatap lagi lukisan itu. 2 pohon berdampingan, satu kuat,
Satu miring tapi tetap berdiri karena saling menopang. Mungkin aku cuma butuh seseorang yang mau diam di sampingku, bukan menyelamatkan, gumamnya lirih. Sore itu, Raffi datang ke ruang seni membawa beberapa kertas desain baru. "Bu Guru, saya butuh pendapatmu lagi," katanya sambil tersenyum. Nadia menoleh. "Tentang apa kali ini?" "Desain taman belakang sekolah. Aku pengin bikin ruang terbuka buat anak-anak belajar seni alam, tapi butuh masukan dari sisi estetika." Mereka pun duduk berdampingan di meja panjang. Di atasnya terhampar kertas gambar penuh garis dan warna. Raffi menjelaskan konsepnya. Taman kecil dengan kolam ikan, bangku melingkar, dan dinding penuh tanaman rambat. "Tempat ini harusnya bisa bikin siapapun ngerasa tenang," kata Raffi. "Tenang, ya?" Nadia mengulang kata itu pelan. Kedengarannya seperti sesuatu yang kamu cari. Raffi menatapnya. "Dan kamu juga." Mata mereka bertemu. Ada hening panjang di antara napas mereka. Lalu Raffi tersenyum kecil, menutup mapnya. "Kamu tahu, Nat, aku suka caramu melihat sesuatu. Kamu bikin hal sederhana jadi berarti." Nadia menunduk, pipinya memanas. "Aku cuma melakukan apa yang aku bisa." "Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu," balas Raffi pelan. Kemudian ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap langit yang mulai mendung. "Hujan sebentar lagi," katanya. "Ya?" jawab Nadia. "Kamu suka hujan?" "Dulu enggak. Sekarang, entahlah, rasanya tenang." "Hujan itu kayak kenangan," ujar Nadia, menatap keluar. "Kadang datang tanpa diminta, tapi membawa ketenangan yang aneh." Raffi menoleh, menatapnya lekat-lekat. Mungkin karena hujan selalu tahu kapan harus turun. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di dada mereka, sesuatu berdetak pelan, hangat, lembut, dan menenangkan. Beberapa minggu berikutnya, Raffi dan Nadia semakin sering bekerja bersama. Mereka mulai terbiasa dengan tawa kecil, perdebatan ringan, bahkan diam yang tidak canggung. Sinta, sahabat Nadia, mulai menyadarinya. Suatu malam di kos, Sinta berkata, "Nat, kamu sadar nggak sih? Kamu lebih sering senyum belakangan ini." Nadia menatapnya heran. "Masa?" "Iya. Dulu kamu dingin banget. Sekarang kalau dengar nama Raffi aja senyum-senyum sendiri." "Ah, kamu aja yang halu." "Ya udah, terserah. Tapi dari caramu ngomong, aku yakin kamu mulai jatuh cinta." Nadia diam. Ia tak bisa menyangkal, tapi juga belum berani mengakui. Ia takut kalau perasaan itu hanya hayalan, atau lebih buruk, hanya rasa nyaman sesaat. Suatu sore, Raffi mengajak Nadia ke lokasi taman yang sedang dibangun. "Lihat, ini tempatnya," katanya sambil menunjuk area belakang sekolah yang mulai dirapikan. Nadia menatap sekeliling. Pohon-pohon sudah ditanam, kolam kecil mulai dibentuk, dan cahaya matahari sore menembus sela dedaunan. "Indah sekali," ucapnya pelan. Raffi tersenyum. "Kamu tahu kenapa aku desain begini?" "Kenapa?" "Karena aku pengin orang-orang yang datang ke sini ngerasa pulang. Bukan sekadar datang dan pergi, tapi ngerasa diterima, meskipun cuma duduk diam." Nadia terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya wajah pria itu, tapi juga luka dan kekuatan yang bersatu di dalam dirinya. Angin sore meniup rambutnya perlahan. Raffi menatapnya, lalu berkata lirih, "Kamu cantik kalau lagi diam." Nadia tersentak, menunduk cepat. "Raffi, maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu nggak nyaman. Aku cuma jujur." Hening sejenak. Lalu Nadia berkata pelan, "Aku nggak marah. Hanya, aku belum siap dengar hal-hal seperti itu lagi." Raffi mengangguk. "Aku ngerti. Aku juga belum siap untuk banyak hal." Dan di antara kalimat yang tak selesai itu, mereka berdiri dalam diam.
Tapi diam itu bukan jarak, melainkan pengertian yang tak butuh kata. Hari berganti minggu. Hubungan mereka menjadi seperti dua garis sejajar, berjalan bersama, tapi tak pernah bersentuhan. Namun dalam keseharian, keduanya saling menjadi bagian yang menenangkan. Raffi sering membantu memperbaiki properti seni di kelas Nadia. Kadang hanya datang membawa kopi, lalu duduk diam sambil melihat Nadia melukis. Sementara Nadia mulai menantikan kehadirannya setiap hari, meski tak pernah mengakuinya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, dan listrik di rumah kos sempat padam beberapa detik. Nadia yang sedang di kamar kaget saat mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Nat? Suara Sinta. Nat, tolong, di bawah banjir kecil, Bu Rini minta tolong mindahin barang-barang dapur. Nadia segera turun. Di bawah, Raffi dan Bu Rini sedang sibuk memindahkan beberapa kardus. Air sudah mencapai mata kaki. Cepat, Nat, angkat yang ini, kata Bu Rini. Nadia mengambil beberapa barang, tapi terpeleset sedikit. Untung saja Raffi cepat menangkap lengannya. Refleks, ia menatap wajah pria itu dari jarak sangat dekat. Hujan di luar, detak jantung mereka di dalam, semuanya terasa berhenti sesaat. Terima kasih, ucapnya lirih. Raffi menatapnya dalam diam, lalu berkata, aku nggak mau kamu jatuh, Nat. Nada suaranya pelan, tapi penuh makna yang tak diucapkan. Malam itu, setelah banjir reda, mereka duduk di dapur sambil minum teh jahe buatan Bu Rini. Sinta sudah naik ke kamar, Bu Rini sibuk menjemur handuk, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang nyaman. Lucu ya, kata Raffi tiba-tiba. Aku dulu takut hujan. Sekarang justru bersyukur hujan bisa mempertemukan kita lebih sering. Nadia tersenyum tipis. Dan aku dulu benci hujan, tapi malam ini, rasanya nggak seburuk itu. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu disertai pandangan yang berbeda, lebih lama, lebih dalam. Malam itu, saat Raffi kembali ke kamarnya, ia menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, hanya menyisakan bau tanah yang segar. Ia menghela napas panjang, lalu menulis di buku catatannya. Aku nggak tahu apa ini cinta, tapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa tenang. Dan mungkin, itu cukup. Sementara di kamar atas, Nadia menulis hal serupa di buku yang berbeda. Aku belum siap untuk mencintai. Tapi kalau rasa tenang ini disebut cinta, mungkin aku sedang jatuh tanpa sadar. Dua hati, dua catatan, dua doa. Mereka belum saling mengaku, tapi dunia diam-diam sudah mengerti bahwa cinta tak selalu datang dengan janji manis, tapi dengan rasa tenang yang tumbuh perlahan saat dua luka bertemu dan saling menyembuhkan. Langit Bandung siang itu kelabu, seakan ikut menahan sesuatu yang berat. Di ruang seni, Nadia berdiri di depan jendela, menatap taman yang mulai diguyur rintik hujan. Ia menggenggam secangkir teh hangat, namun aromanya tak lagi menenangkan. Sinta baru saja mengabarkan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Raffi akan pindah ke luar kota. Proyek besarnya di Surabaya. Nat, kata Sinta tadi, suaranya pelan. Minggu depan dia berangkat. Katanya, bisa lama di sana. Nadia hanya terdiam. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya diam yang menyesakkan. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa seperti dirobek. Sejak awal, ia tahu Raffi bukan seseorang yang akan tinggal selamanya. Ia hanya lewat, seperti hujan sore, datang meneduhkan, lalu pergi meninggalkan udara dingin yang susah dijelaskan. Namun kini, ketika kenyataan itu datang, Nadia sadar, mungkin ia tidak siap. Keesokan harinya, Raffi datang ke sekolah membawa gulungan blueprint besar. Pak Arman minta desain terakhir ruangan seni ini aku antar langsung, katanya ringan, seolah tak ada apa-apa. Nadia pura-pura sibuk, menata kuas, menggantung kanvas di dinding, padahal pikirannya kalut. Ia berusaha menghindari tatapan Raffi,
Tapi bayangan lelaki itu terlalu nyata. Jadi, kamu beneran pindah ke Surabaya? Pertanyaan itu akhirnya keluar, pelan, nyaris seperti bisikan. Raffi menatapnya, lalu mengangguk. Iya, proyek gedung galeri di sana. Cukup besar. Aku nggak tahu bakal berapa lama. Hening. Hanya suara hujan yang menitik di luar. Aku senang kalau kamu dapat kesempatan besar, ucap Nadia, memaksakan senyum yang hambar. Tapi, aku bakal kangen lihat kamu ngebenerin meja rusak tiap minggu. Tambahnya, mencoba bercanda. Raffi tertawa kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Dan aku bakal kangen lihat kamu marah karena cat tumpah di lantai. Keduanya tertawa pelan, namun tawa itu terasa getir. Ada banyak kalimat yang ingin keluar, jangan pergi, tetap di sini, aku suka kamu. Tapi semuanya terhalang oleh tembok ketakutan. Beberapa hari berikutnya, suasana menjadi aneh. Raffi masih datang ke sekolah untuk menyelesaikan beberapa hal, tapi mereka jarang bicara lama. Seperti dua orang yang sadar waktu mereka akan habis, namun tak berani menatap kenyataan. Sinta sempat menegur, "Kamu tuh kenapa, Nat? Kalau memang suka, bilang aja. Jangan tunggu dia pergi baru nangis." Namun Nadia hanya menjawab, "Aku nggak mau kehilangan lagi, Sin. Kalau aku bilang sekarang, mungkin malah bikin dia berat pergi. Aku nggak mau jadi alasan dia menyesal." Sinta mendesah panjang, tapi ia tahu, Nadia sedang melindungi dirinya sendiri, sekaligus melindungi Raffi dari perasaan yang bisa mengikat terlalu kuat. Hari keberangkatan itu pun tiba. Bandara kecil di pinggiran kota dipenuhi aroma hujan dan langkah-langkah tergesa. Raffi berdiri dengan koper di sisi, menatap ke arah pintu keberangkatan. Ia sudah mengirim pesan kepada Nadia pagi tadi, "Terima kasih untuk semuanya. Jaga dirimu baik-baik." Tapi pesan itu belum dibalas. Ia tidak menyangka, di tengah kerumunan orang, tiba-tiba muncul sosok yang begitu dikenalnya. Nadia, dengan jas hujan biru muda, wajahnya basah karena gerimis, berdiri beberapa meter darinya. Raffi menatapnya lama, seperti tak percaya. "Kamu datang?" katanya lirih. Nadia tersenyum tipis. "Aku nggak mau nyesel karena nggak ngucapin selamat jalan." Mereka berdiri di sana, diam, menatap satu sama lain tanpa kata. Lalu, Nadia berkata pelan, "Raffi, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu sudah bikin aku percaya lagi sama kehidupan, sama kebaikan, sama rasa yang aku kira udah mati." Raffi terdiam. Matanya memerah. "Nat, kalau saja aku nggak harus pergi." Nadia menggeleng cepat, matanya berair. "Pergilah. Jangan lihat ke belakang. Aku cuma mau kamu bahagia." Hujan turun semakin deras, tapi mereka tetap berdiri di sana, dua orang yang saling mencintai, tapi memilih melepaskan, karena tahu waktu belum berpihak. Sebelum berbalik menuju ruang tunggu, Raffi sempat menatap Nadia sekali lagi. "Kalau takdir masih kasih kesempatan," katanya pelan, "aku bakal balik." Nadia tersenyum, meski air mata menetes di pipinya. "Aku akan tetap di sini, melukis tentangmu." Dan dengan itu, mereka berpisah. Hari-hari setelah kepergian Raffi terasa sepi. Ruang seni yang dulu sering dipenuhi tawa kini hanya diisi suara kuas dan detik jam. Nadia menenggelamkan diri dalam karya. Ia melukis matahari yang setengah terbit, laut yang tak berombak, dan siluet seseorang di kejauhan. Dalam setiap guratan warnanya, ada kerinduan yang tidak pernah terucap. Namun seiring waktu berjalan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki sekarang. Kadang, cinta terbaik adalah yang datang untuk menyembuhkan, meski akhirnya harus pergi untuk sementara waktu. Suatu sore, saat Sinta datang ke ruang seni, ia menemukan Nadia sedang melukis langit senja. "Kamu masih mikirin dia, ya?"
Tanya Sinta sambil duduk di kursi dekat pintu. Nadia tersenyum samar. Bukan mikirin. Lebih ke mengingat dengan tenang. Dan kamu nggak nyesel? Enggak, jawab Nadia, menatap lukisannya yang nyaris selesai. Karena akhirnya aku ngerti, kadang Tuhan menyuruh seseorang pergi bukan untuk menjauh, tapi untuk menguatkan kita sebelum dipertemukan lagi. Sinta menatapnya kagum. Kamu udah beda banget, Nat. Dulu kamu nggak mau dengar kata cinta. Nadia hanya tertawa kecil. Hati yang pernah hancur, ternyata bisa tumbuh lagi. Cuma butuh waktu, dan seseorang yang datang dengan cara yang sederhana. Waktu berlalu. Musim hujan berganti kemarau. Namun di setiap sore, ketika matahari condong ke barat, Nadia masih suka memandang langit, seakan mencari sesuatu di antara cahaya jingga yang temaram. Entah doa, entah kenangan, entah seseorang. Dan tanpa ia sadari, di tempat jauh, Raffi pun sering menatap langit yang sama, dengan rasa yang sama. Mereka berdua sedang belajar hal paling penting dalam cinta. Bahwa kadang, untuk benar-benar memahami makna memiliki, seseorang harus berani melepaskan terlebih dahulu. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Raffi. Bandung berubah perlahan, gedung-gedung baru bermunculan, udara makin ramai, namun di dalam hati Nadia, segalanya terasa lebih tenang. Ia tak lagi dihantui masa lalu. Tak lagi mencari siapa yang bisa menggantikan seseorang. Hari-harinya kini diisi oleh melukis, mengajar anak-anak, dan mengisi pameran seni kecil yang diadakan sekolah setiap tahun. Nadia belajar satu hal. Kebahagiaan bukan datang dari siapa yang menemanimu, tapi dari bagaimana kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Sore itu, sekolah sedang bersiap untuk acara besar, pameran seni tahunan anak didik SMA Merdeka Bandung. Ruang seni yang dulu Raffi bantu renovasi kini tampak indah dan berwarna. Lukisan murid-murid Nadia dipajang rapi di dinding. Di sudut ruangan, terdapat satu lukisan besar buatan Nadia sendiri berjudul, Menunggu Tanpa Harap. Sebuah siluet perempuan berdiri di tepi danau, menatap langit senja. Lukisan itu menjadi perhatian banyak orang. Beberapa tamu berkomentar, ada rasa damai sekaligus rindu, ya, di sini. Nadia hanya tersenyum. Mungkin karena dilukis dari hati. Acara dimulai pukul 4 sore. Musik lembut mengalun, anak-anak berkeliling membawa buku tamu, dan beberapa wartawan lokal datang meliput. Nadia berdiri di dekat pintu, menyambut para undangan. Ia tampak anggun dengan gaun sederhana berwarna pastel, rambutnya dikuncir rapi. Tiba-tiba, seseorang berdiri di ambang pintu. Tubuh tinggi, berbalut kemeja putih dan jas hitam, membawa map besar di tangan. Senyum itu, senyum yang membuat waktu berhenti. Nadia membeku. Tangannya gemetar. Raffi? Lelaki itu tersenyum lembut. Hai, Nat. Suara itu masih sama. Hangat, tenang, dan menenangkan. Orang-orang di sekitar mereka berjalan lewat, sibuk dengan pameran, tapi dunia Nadia terasa berhenti hanya pada sosok itu. Ia menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Aku kira, kamu nggak akan balik. Raffi tertawa kecil, langkahnya mendekat. Aku janji bakal balik kalau takdir kasih kesempatan, kan? Ia berhenti di hadapan Nadia, menatap lukisan besar di belakangnya. Dan sepertinya, takdir memegang janjinya. Nadia berusaha menenangkan diri, tapi suaranya bergetar. Kenapa kamu di sini? Raffi membuka map yang dibawanya dan menunjukkan sebuah desain arsitektur. Ini, katanya, rencana pembangunan galeri seni anak Nusantara. Lokasinya di dekat sekolah ini. Dan lukisan kamu, ia menunjuk pada gambar di kertas, jadi inspirasi utama desainnya. Nadia menatap gambar itu, di tengah rancangan gedung modern itu, tampak bentuk kaca besar menyerupai siluet perempuan menatap langit, persis seperti lukisannya. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu, ingat semua, ya? Raffi mengangguk pelan.
Selama di Surabaya, aku ngerasa kosong. Aku kerja, tapi nggak pernah benar-benar hidup. Lalu suatu hari aku lihat pameran online, dan ada karya kamu di sana. Dari situ aku tahu, aku belum selesai. Bukan sama desain, tapi sama kamu. Suasana hening. Hanya terdengar musik instrumental dari pengeras suara. Nadia menatap Raffi lama, mencoba memastikan ini bukan mimpi. "Raffi," katanya pelan, "aku udah berhenti nyari siapapun. Aku pikir, cinta itu cuma cerita masa lalu. Tapi, kenapa kamu datang lagi, pas aku udah berhenti berharap?" Raffi tersenyum, menatapnya dengan mata yang teduh. Mungkin karena jodoh datang bukan saat kita mencari, tapi saat hati kita siap menerimanya. Mata mereka saling bertemu. Dunia terasa kembali terang. Nadia merasa dadanya penuh, bukan karena rindu, tapi karena lega. Semua luka, semua kehilangan, akhirnya punya makna. Raffi melangkah lebih dekat. "Aku nggak mau buru-buru, Nat. Aku cuma mau jalan lagi bareng kamu. Mulai dari awal, pelan-pelan, kayak dulu waktu kamu ngajarin aku ngelukis." Nadia tertawa kecil di sela air matanya. "Kamu masih ingat itu? Gimana bisa lupa? Kamu yang pertama ngajarin aku bahwa keindahan gak selalu harus sempurna." Ia terdiam sejenak, lalu menatap Nadia dengan kesungguhan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Jadi, bolehkah aku jadi bagian dari hidup kamu lagi?" Nadia menunduk, menahan senyum yang menggetarkan bibirnya. Kemudian, ia mengangguk pelan. "Kalau kamu janji nggak pergi lagi." Raffi mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Kali ini, aku nggak akan pergi. Karena aku tahu, rumahku bukan tempat, tapi seseorang." Sore berubah menjadi senja. Matahari perlahan turun di balik jendela kaca besar ruang seni. Warna oranye keemasan menembus lukisan-lukisan, membuat ruangan seolah berkilau hangat. Raffi dan Nadia berdiri berdampingan, menatap karya murid-muridnya. "Lihat," kata Nadia lembut, "mereka melukis masa depan dengan warna yang berani." Raffi menatapnya. "Sama kayak kamu yang akhirnya berani mencintai lagi." Nadia tersenyum. "Kali ini bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku udah cukup tenang buat berbagi kebahagiaan." Raffi menggenggam tangannya, hangat, penuh keyakinan. Dan di tengah ruangan yang ramai, di antara tawa anak-anak dan tepuk tangan, mereka berdua tahu, perjalanan panjang mereka akhirnya menemukan tujuan. Cinta bukan tentang mencari, bukan juga tentang menunggu dengan gelisah. Cinta adalah tentang kesiapan hati untuk menerima yang datang, di waktu yang tepat, dengan cara yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, pembangunan galeri seni dimulai. Raffi sering datang ke sekolah, bekerja sambil menemani Nadia. Setiap sore mereka berjalan bersama di taman, membicarakan hal-hal kecil yang dulu tak sempat dibicarakan. Di antara tumpukan cat dan blueprint, Nadia kadang mencoret-coret wajah Raffi di kanvas, dan Raffi pura-pura marah lalu tertawa. Kebersamaan itu terasa ringan, tidak lagi menuntut, tidak lagi takut kehilangan. Sinta sering menggoda mereka. Dulu sok kuat nggak mau ngaku, sekarang malah tiap hari bareng. Nadia hanya tertawa. Ternyata memang butuh waktu untuk sampai ke tempat yang benar. Setahun kemudian, di hari peresmian Galeri Seni Anak Nusantara, langit Bandung cerah. Raffi berdiri di samping Nadia di atas panggung, menggenggam tangannya erat di depan semua orang. "Galeri ini," kata Raffi dalam sambutannya, "adalah simbol dari perjalanan menemukan. Bukan hanya karya, tapi juga hati." Sorak-sorai terdengar. Nadia menatapnya penuh cinta, lalu berbisik pelan, "Kamu akhirnya pulang." Raffi membalas dengan senyum yang dalam. "Dan aku tahu, kali ini aku pulang untuk selamanya." Mereka berdua berdiri di tengah tepuk tangan, di bawah langit biru yang jernih, dan dalam hati masing-masing berbisik syukur. Cinta sejati memang tidak perlu dicari. Ia datang sendiri, saat hati sudah siap untuk menerimanya.
Tamat.